Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dewi Asmarani selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Matematika dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak pemaparan kami. Perkenalkan, saya Isfi Meradani yang bertugas sebagai moderator dan pemateri pertama dari kelompok 8. Adapun anggota kelompok 8 yaitu Lutfia Alfiana Tauhidiyah yang akan melakukan presentasi pada hari ini mengenai sosial dan saintifik. Yang pertama yaitu sosial, konteks sosial dalam literasi matematika pada PISA dan AKM berkaitan dengan penggunaan matematika dalam kehidupan bermasyarakat. Matematika sendiri digunakan untuk membantu individu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang nyata. Adapun karakteristik dari konteks sosial yaitu yang pertama berasal dari masalah kehidupan sehari-hari atau bisa juga disebut dengan kehidupan nyata yang kita alami. Yang kedua bersifat kontekstual bukan sekedar hitungan. Yang ketiga membutuhkan berpikir kritis dan analitis. Yang keempat menggunakan data berupa tabel, grafik, diagram, ataupun teks. Yang kedua yaitu saintifik. Konteks saintifik dalam literasi matematika pada PISA dan AKM berkaitan dengan penggunaan matematika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta fenomena alam di kehidupan nyata. Matematika tidak hanya sebagai alat hitung, tetapi juga digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan berbagai fenomena seperti cuaca, energi, lingkungan, kesehatan, dan teknologi. Dalam konteks ini, siswa dituntut untuk memahami masalah nyata, mengubahnya ke dalam model matematika, menyelesaikan perhitungan, dan menafsirkan hasil sesuai situasi. Jenis fenomena saintifik. Ada beberapa fenomena yang sering digunakan pada fenomena saintifik yaitu yang pertama, lingkungan, misalnya pada tumpahan minyak atau oil spill. Yang kedua, energi, seperti energi angin. Yang ketiga, perubahan iklim pada data suhu dan grafik cuaca. Yang keempat, pada kesehatan seperti dosis obat dan penyebaran penyakit. Yang kelima, pada teknologi dan rekayasa. Yang terakhir yaitu astronomi seperti jarak dan pergerakan benda langit. Semua fenomena ini menggunakan matematika untuk mengolah data, membaca grafik, dan menarik sebuah kesimpulan. Adapun peran matematika dalam konteks saintifik yang pertama adalah alat pemodelan, yaitu untuk menyederhanakan fenomena yang kompleks. Yang kedua, alat perhitungan dan pengukuran, seperti luas, kecepatan, dan energi. Yang ketiga, alat analisis data untuk membaca tabel, grafik, dan suatu pola. Yang keempat adalah alat prediksi untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Oke, selanjutnya adalah contoh dari penerapannya yaitu pada Power of Wind. Kota Subang akan membangun suatu stasiun pembangkit listrik tenaga angin. Kota ini mengumpulkan informasi mengenai model kincir angin yang dapat digunakan untuk stasiun sebagai berikut. Yang pertama, modelnya di sini adalah E82 dengan tinggi 138 meter, banyaknya bilah ratornya 3, panjang setiap bilah ratornya 40 meter, kecepatan rotasi maksimumnya 20 rotasi per menit, dengan biaya konstruksi 3.200.000, biaya penggantiannya 0,10 per kWh yang dihasilkan. Biaya perawatannya 0,10 per kWh yang dihasilkan. Efisiensinya yaitu beroperasi 97% dalam setahun. Untuk pertanyaannya, tentukan apakah pernyataan pada tabel berikut mengenai model E82 untuk sumber tenaga pembangkit listrik dapat didedukasi dari informasi yang diberikan sebelumnya. Untuk pernyataannya ada 4. Yang pertama, konstruksi dari 3 stasiun pembangkit listrik tenaga angin akan menghabiskan total biaya lebih dari 8 juta. Pernyataan kedua, biaya perawatan stasiun pembangkit tenaga angin mendekati 5% dari biaya penggantinya. Pernyataan ketiga,
Biaya perawatan stasiun pembangkit tenaga angin tergantung pada banyaknya KWH yang dihasilkan. Pernyataan keempat, tepatnya 97 hari dalam setahun, stasiun pembangkit tenaga angin tidak beroperasi. Untuk penyelesaian pernyataan 1, pernyataannya konstruksi dari 3 stasiun pembangkit tenaga angin akan menghabiskan total biaya lebih dari 8 juta. Kontennya hubungan perkalian, yaitu total biaya sama dengan jumlah stasiun dikali biaya per stasiun. Untuk konteks saintifiknya, pembangunan pembangkit listrik tenaga angin. Untuk prosesnya, menghitung total biaya. Jadinya 3 kali 3.200.000 hasilnya 9.600.000. Lalu kita bandingkan dengan pernyataan tadi yang menyebutkan 8 juta. Hasilnya lebih dari 8 juta, maka jawabannya iya. Untuk penyelesaian pernyataan kedua, pernyataannya biaya perawatan sebesar 5% dari biaya penggantian. Konten dari pernyataan tersebut hubungan perbandingan antara rasio per persentase antara dua biaya. Konteksnya operasional dan pemeliharaan pembangkit listrik. Prosesnya membandingkan 0,01 kWh dengan 0,10 kWh, hasilnya 10%, bukan 5%, sehingga terjadi perbedaan antara pernyataan di awal tadi, sehingga jawabannya tidak. Penyelesaian pernyataan ketiga, pernyataannya biaya perawatan tergantung pada banyaknya KWH yang dihasilkan. Kontennya hubungan perubahan, biaya berubah sesuai jumlah energi. Konteksnya produksi energi listrik dari turbin angin. Prosesnya menginterpretasikan satuan rupiah per KWH, maka biaya bergantung pada jumlah energi. Sehingga pernyataan tadi dapat didedukasikan benar, sehingga jawabannya iya. Untuk yang terakhir, kita menganalisis berdasarkan 3 unsur literasi. Kontennya semua soal melibatkan hubungan matematis, yaitu perkalian, persentase, dan perbandingan. Konteksnya berkaitan dengan dunia nyata atau energi angin dan pembangkit listrik. Untuk prosesnya, siswa harus mampu menghitung, membandingkan, dan menafsirkan informasi dari data yang diberikan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi